Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tentu tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala berkah senantiasa kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan begitu banyak aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat kita. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang dimana berkat perjuangannya sehingga kita bisa berkat perjuangannya sehingga kita sebagai seorang muslim atau seorang beriman bisa merasakan begitu banyak aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat kita. Oke, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk membuat tugas, yaitu tugas transformasi digital, yang dimana tugasnya itu adalah mencari salah satu penerapan AI di lembaga pemerintahan maupun di swasta. Nah, adapun sedikit yang menjadi sebuah lembaga penerapan AI di lembaga pemerintahan itu, yang pertama adalah Jaki, yaitu merupakan aplikasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, aplikasi ini menjadi salah satu wujud penerapan konsep Smart City di Indonesia dengan tujuan utama mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan dan menyampaikan aspirasi atau laporan terkait kondisi di wilayahnya. Dalam operasionalnya, Jaki memiliki fungsi sebagai penghubung antara warga dan pemerintah. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai permasalahan seperti jalan rusak, tumpukan sampah, atau lampu penerangan yang padam. Lampu tersebut akan diproses secara otomatis oleh sistem berbasis AI yang mengklasifikasikan jenis masalah, menentukan lokasi, serta meneruskan laporan ke dinas terkait agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, Jaki juga menyediakan berbagai informasi publik seperti cuaca, lalu lintas kegiatan pemerintah, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. AI di dalamnya membantu mengumpulkan serta menyaring data dari berbagai sumber agar informasi yang diberikan lebih akurat dan relevan bagi pengguna. Kehadiran Jaki membawa sejumlah kelebihan. Aplikasi ini membuat komunikasi antar warga dan pemerintah menjadi lebih cepat dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan publik karena semua bisa dilakukan melalui ponsel. Selain itu, proses pelaporan transparan memungkinkan warga untuk memantau sejauh mana tindak lanjut dari laporan yang mereka kirim, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Di sisi lain, data yang terkumpul dari seluruh pengguna menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis data atau data-driven policy, misalnya dalam mengidentifikasi wilayah rawan banjir atau kemacetan. Namun, Jaki juga memiliki beberapa kekurangan. Akses terhadap aplikasi ini masih bergantung pada ketersediaan jaringan internet, sehingga tidak semua wilayah dapat menggunakannya dengan lancar. Sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital juga mengalami kesulitan dalam memanfaatkan fitur-fiturnya. Selain itu, meski laporan warga dapat dikirim dengan mudah, penanganannya di lapangan terkadang belum merata karena keterbatasan sumber daya manusia. Aspek keamanan dan privasi data pengguna pun masih menjadi hal yang perlu dijaga dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Secara keseluruhan, Jaki merupakan contoh nyata penerapan AI di lembaga pemerintahan yang membawa perubahan positif dalam sistem pelayanan publik. Aplikasi ini menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola kota yang lebih cerdas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Ya. Selanjutnya, ada pun juga penerapan AI di salah satu perusahaan yaitu Unilever Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan swasta besar yang telah menerapkan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai aspek operasionalnya. Sebagai perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi barang konsumsi seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga, Unilever memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi, memahami perilaku konsumen, dan memperkuat daya saing di pasar. Dalam kegiatan produksinya, Unilever menggunakan AI untuk melakukan otomatisasi dan optimalisasi proses manufaktur di pabrik-pabriknya. Melalui sensor dan sistem berbasis machine learning, perusahaan dapat memantau kondisi mesin secara real time,
memprediksi potensi kerusakan, dan melakukan perawatan sebelum terjadi gangguan produksi. Hal ini tidak hanya menghemat biaya perawatan, tetapi juga memastikan proses produksi berjalan lebih stabil dan efisien. Selain di sektor produksi, AI juga dimanfaatkan dalam bidang pemasaran dan riset pasar. Unilever mengumpulkan dan menganalisis data perilaku konsumen dari berbagai sumber seperti media sosial, e-commerce, dan survei digital. Dengan bantuan AI, data tersebut diolah untuk memahami tren konsumsi, preferensi pelanggan, serta menentukan strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, sistem AI dapat memprediksi produk apa yang sedang diminati wilayah tertentu dan membantu tim pemasaran merancang kampanye digital yang relevan. AI juga berperan penting dalam manajemen rantai pasok. Dengan analisis prediktif, Unilever dapat memperkirakan permintaan pasar terhadap produk tertentu, sehingga distribusi dan stok barang di toko dapat diatur dengan lebih akurat. Hal ini mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Meskipun penerapan AI memberikan banyak manfaat, ada pula tantangan yang dihadapi. Penggunaan sistem berbasis data yang luas menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data konsumen. Selain itu, penerapan teknologi ini membutuhkan investasi besar dan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang data dan teknologi informasi. Nah, secara keseluruhan, penerapan AI di Unilever Indonesia ini menunjukkan bagaimana perusahaan swasta dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memahami pasar dengan lebih baik, dan beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Unilever menjadi contoh sukses transformasi digital di sektor industri barang konsumsi yang mampu menggabungkan teknologi dan strategi bisnis berkelanjutan. Mungkin itu sedikit dari saya secara pribadi. Billahi wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.